Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngobrol Pintar dengan Eka. Jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai IPK. Bagaimana caranya mendapat IPK tinggi, gimana caranya mendapat IPK cum laude pada saat kuliah. Nah, aku mau bikin dua versi nih untuk bahas video ini. Jadi versi pertama bakal aku buat di versi pandemi karena kita sekarang lagi masa pandemi, dan versi kedua itu nanti versi offline. Jadi di video kali ini aku mau bahas yang versi pandemi terlebih dahulu. Oke, sebenarnya latar belakang aku bikin video ini karena dulu itu banyak banget yang tanya ke aku, Mbak IPK-nya berapa gitu. Terus Kak, gimana sih cara belajarnya biar bisa dapat IPK tinggi? Gimana sih cara belajarnya biar kita itu bisa dapat nilai bagus kayak gitu. Padahal asal mereka tahu kayak aku tuh gak pernah belajar. Ya bukan gak pernah sama sekali gitu, enggak. Cuman belajarku tuh gak tiap malam, tipikal anak yang ambis tiap malam, tiap pagi, tiap siang harus belajar gitu, enggak. Justru aku gak pernah malahan belajar sehari-hari, tiap hari gitu, gak pernah. Jadi kalau kalian kepo cara aku gimana belajarnya dulu dan gimana caranya biar tetap mendapatkan IPK tinggi, tetap tonton terus video ini, stay tune. Tips yang pertama adalah maksimalkan belajar pada saat kelas atau pada saat online, pada saat pertemuan dengan dosen. Jadi ketika kita pandemi banyak sekali fitur-fitur yang digunakan pada saat kuliah. Ada yang pakai WA, ada yang pakai Classroom, ada yang pakai VLM, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Meet. Jadi kayak setiap dosen, setiap kampus pasti memiliki fitur sendiri-sendiri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Apapun fitur yang dipakai itu maksimalkan di situ. Minimal itu mencatat. Jadi kalian jangan sampai nggak punya catatan tentang apa yang kalian lakukan di situ. Entah itu cuma ringkasan ataupun cuma hal penting. Pokoknya kalian itu harus mencatat di setiap pertemuan. Meskipun kalian mendapatkan PPT, karena beberapa dosen itu kan ada yang PPT-nya di-share gitu kan ke mahasiswa buat belajar, dan ada juga beberapa dosen itu yang nggak di-share gitu. Baik PPT di-share maupun enggak, kalian tuh harus punya catatan. Untung sih kalau PPT-nya di-share, kalau enggak kalian sendiri yang bakal kelabakan cari materi ketika nanti akan ujian. Nah, sebelum itu terjadi, jadi kalian tuh harus antisipasi terlebih dahulu, punya catatan pribadi buat materi itu. Jangan lupa untuk bertanya ketika kalian nggak ngerti. Pokoknya di setiap pertemuan tuh kalian harus benar-benar mengerti mengenai apa materi yang disampaikan pada hari itu. Misal mengenai biokimia. Nah, kalian harus mengetahui materi biokimia yang disampaikan pada hari itu. Ketika kalian nggak ngerti, tanya gitu. Jangan sampai kalian itu mempunyai unek-unek mengenai materi yang disampaikan pada hari itu. Pastiin kalian paham betul. Oke, tips yang kedua adalah aktif di kelas. Jadi sebenarnya beberapa tips ini sudah sekilas aku bahas di video aku yang sebelumnya. Silahkan dicek di sini kalau pengen tahu lengkapnya. Aktif di kelas itu banyak bentuknya. Kalian bisa tanya ke dosen, kalian tuh bisa menjawab pertanyaan dosen, muncul di grup, muncul di Zoom atau apapun itu. Terus kemudian banyak cara untuk aktif di kelas gitu kan. Dan itu tuh apa sih yang mempengaruhi kenapa ketika kita aktif di kelas kita bakal dapat peluang yang lebih besar untuk mendapatkan nilai bagus. Karena dosen itu notice kalian, guys. Jadi seorang dosen dengan ribuan mahasiswa, dengan ratusan mahasiswa, mereka itu nggak bakal bisa mengingat kalian satu persatu kecuali kalian itu menampakkan diri. Maksudnya menampakkan diri apa sih? Ya kalian itu tanya, kalian jawab, kalian itu aktif, kalian tuh kritis. Itu pasti bakal dosen itu ngenotis, oh anak ini tuh dulu pernah tanya, oh anak ini tuh dulu pernah jawab gitu. Jadi kayak dosen itu ingat. Nah, kalau kalian itu nggak memunculkan diri, ketika kalian itu pasif, ya gimana dosen itu bisa tahu kalian itu yang mana gitu kan. Nah, ketika memberikan nilai pun nanti dosen itu misal baca nama kalian, misal namanya Rania siapa gitu. Oh, anak ini dulu pernah jawab aku. Oh, anak ini dulu itu pernah aktif di mata kuliah saya. Jadinya itu bakal ingat, dan disitulah kalian tuh mendapatkan peluang mendapatkan nilai bagus. Oke, mungkin tips ini tuh ada beberapa pihak yang mungkin akan bilang, ah dia tuh caper, ah dia tuh cari muka depan dosen, ah dia itu apalah itu yang diomongin sama mahasiswa-mahasiswa lain. Bodoh amat, guys, nggak usah dipeduliin. Ini tuh hidup kalian, yang dapat nilai bagus juga kalian, bukan mereka. Yang julid ya biarin aja julid, itu mereka tuh tandanya iri sama kalian karena dia nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah takut sama hal-hal kayak gitu. Penting be yourself. Yang penting ya jangan sok-sokan atau apa gitu. Kalian tuh emang bener-bener ngelakuin itu tuh dengan niat pengen tahu, dengan niat itu bagus,
serius, jangan niat sok-sokan atau niat apa gitu. Karena kan semua amal tuh dinilai dari niatnya ya. Ketika niat kita tuh emang beneran karena kita serius, ya insya Allah kita nggak bakal mendapatkan dosa-dosa carmuk caper dan itu tadi. Kalau mereka nilai kayak gitu ya udah biarin, penting kita nggak kayak gitu. Nah, ketika dosen itu udah kenal kalian, udah tahu bagaimana kalian, udah tahu karakter kalian, pasti kalian tuh bakal diinget sama dosen. Dan ketika diinget sama dosen, nggak menutup kemungkinan di hari-hari berikutnya pun kalian akan deket dengan dosen itu, akan berhubung dengan dosen itu. Ya nggak usah takut, nggak usah menganggap bahwa dosen itu seseorang yang seperti raja yang wajib ditakuti, diapain gitu. Enggak, jangan kayak gitu ya. Dosen itu kan ibarat orang tua kita kalau di kuliah ya. Jadi ketika kita ingin sharing apapun, ketika kita itu ingin menanyakan apapun, ya nggak usah malu. Dan keuntungan ketika kita mengenal dosen itu bakal dipermudah ketika ada urusan-urusan. Semisal kalian itu mau minta surat rekomendasi buat beasiswa, kalian itu minta tanda tangan, kalian itu mau penelitian, mau skripsi. Karena hubungan yang baik antar dosen dan mahasiswa ini, biasanya beberapa dosen itu bakal mengingat mahasiswa itu dan diajak untuk mengikuti proyek. Yang ketiga adalah wajib mengerjakan tugas. Jadi di sini tugas ketika kita kuliah sama masih sekolah itu berbeda guys. Mungkin kalau di sekolah dulu kita kayak ngerjain tugas bolong-bolong, nggak dikerjain, bodo amat, nggak dikerjain ya udahlah gitu. Tapi kalau di kuliah kalian tuh nggak bisa kayak gitu, karena setiap ada tugas itu bakal mempengaruhi bobot di akhir semester nanti. Jadi ketika kalian itu ada bolong satu tugas pun itu berpengaruh besar di nilai kalian. Jadi di sini jangan sampai kalian tuh nggak mengerjakan tugas. Kerjakan tugas itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan karena tugas itu berpengaruh banyak di penilaian. Tips yang keempat adalah menjadi ketua kelas. Oke, ini tuh emang nggak semua, cuman ada beberapa dosen yang tipikalnya ketika ada mahasiswanya yang bersukarela mengajukan diri menjadi ketua kelas, itu pasti bakal kayak dapat nilai plus, dan itu tuh kayak auto A gitu kan. Biasanya ada beberapa dosen aku yang tipikalnya kayak gitu, jadi kalau dia jadi ketua kelas dia tuh pasti mendapatkan nilai auto A. Jadi untuk mendapatkan nilai tambahan jangan ragu buat jadi ketua kelas. Ketua kelas tugasnya ngapain aja sih kak, kayak gitu kan. Oke, kalau di pandemi online gini, ketua kelas tuh tugasnya simple, paling cuma menghubungi dosen, mengingatkan ketika ada mata kuliah. Kalau nggak gitu adalah screenshot Zoom, seperti itu, screenshot bukti kelas, kayak gitu, mengumpulkan tugas menjadi satu RAR. Jadi kayak tugasnya itu mengordinir teman-temannya dan menghubungkan antara mahasiswa di kelasnya dengan dosen tersebut, seperti itu. Jadi nggak usah takut buat jadi ketua kelas. Terus kenapa sih yang jadi ketua kelas itu kok bisa ditambah nilainya kayak gitu kan? Karena ya dosen nganggep bahwa ketika dia tuh mau menjadi ketua kelas berarti dia tuh anaknya bertanggung jawab gitu loh, dia tuh anaknya aktif. Jadi itu kayak udah dikasih reward berupa tambahan nilai, seperti itu. Selain itu, balik ke kata awalku yang tadi bahwa kalian tuh harus menunjukkan diri di dosen guys. Jadi dengan kalian itu menjadi ketua kelas, pasti dosen tuh ngenotis, oh anak ini tuh ketua kelas A misal. Jadi kayak kalian tuh bakal dikenal gitu loh sama dosen. Ingat kan sama kata-kata aku bahwa dosen itu belum tentu mengingat semua mahasiswanya yang terdiri dari ribuan. Jadi pinter-pinter kalian buat mencari cara untuk menunjukkan diri di depan dosen. Tips yang kelima adalah on cam. Jadi ketika kalian tuh menggunakan Meet, ketika kalian itu menggunakan Zoom, usahakan semaksimal mungkin untuk on cam. Pasalnya masih sama, yaitu kalian harus menunjukkan diri di depan dosen, dan salah satu caranya yaitu dengan on cam ketika kalian menggunakan fitur yang bisa menunjukkan muka. Dan gimana sih kalau kak on cam tapi aku tuh masih awut-awutan, aku masih acak-acakan, aku masih baru bangun tidur, aku nggak punya tempat background yang bagus. Tonton video aku yang sebelumnya juga ya, jangan lupa di situ aku ngasih tips gitu kan. Ya kalian harus mencari tempat yang bener, meskipun kalian nggak punya tempat bagus tapi seenggaknya tertata gitu kan. Kalian harus persiapan diri lebih awal, jadi pokoknya usahain buat on cam. Tips yang keenam adalah maksimalkan waktu UTS dan UAS.
Aduh, ini penting banget sih, karena di kuliah itu bobot UTS sama UAS itu paling banyak gitu kan di antara bobot penilaian. Jadi kalau dosen aku dulu seingatku itu UTS sama UAS tuh bobotnya 30-35%. Jadi udah 60% sendiri kan buat UTS sama UAS. Jadi di situ kalian harus bener-bener memaksimalkan jawaban kalian waktu UTS sama UAS kayak gitu. Jangan sampai kalian tuh jawabnya asal-asalan, karena itu sangat berpengaruh di bobot penilaian kayak gitu. Nah, pada umumnya dosen itu suka sama jawaban mahasiswa yang panjang-panjang. Jadi ketika jelaskan tetetetetetet itu kalau bisa jawaban kalian tuh panjang. Entah kalian itu pakai menalar, menjelaskan apapun dan mengaitkan apapun, pokoknya tuh terlihat panjang. Jujur aku dulu waktu UAS UTS itu satu folio bergaris yang panjang itu satu lembar gini, itu tuh aku tuh cuman dapat 2-3 soal, dan itu emang jawabannya hampir kayak setengah lembar gitu. Jadi satu lembar folio itu satu gini tuh itu aku cuma bisa jawab 2-3 karena aku emang sengaja panjang-panjangin jawaban, karena aku tahu banyak dosen itu yang suka sama jawaban mahasiswanya itu yang panjang-panjang. Yang dipikir bahwa ketika mahasiswa itu bisa menjawab panjang, dia tuh pasti mengerti materi itu dan bisa menjelaskan dengan benar. Itu guys, jangan lupa ketika jawaban itu kayak memiliki skema atau memiliki gambar, jangan ragu, udah gambar aja, tulis skemanya, tulis gambarnya. Pokoknya itu yang bisa memperjelas penjelasan. Nah, di situ kayak dosen itu pasti respect dan ngasih nilai tambah, percaya sama aku. Tips yang terakhir adalah jangan bikin ulah. Oke, kan aku udah bilang ya tadi, buat dosen itu tahu kalian, tapi dalam hal yang positif, jangan dalam hal yang negatif. Biasanya dosen itu punya mahasiswa inceran yang mungkin attitude-nya kurang bagus, perilakunya tuh kurang bagus, jadi sama dosen itu pun dinotis gitu loh. Oh, anak ini tuh sikapnya kayak gini. Nah, kalian jangan sampai mendapatkan cap jelek di mata dosen. Karena sekali kalian mendapatkan cap jelek, itu pasti akan berpengaruh sampai akhir gitu loh, akan mempengaruhi penilaian dosen itu terhadap kalian. Jadi jaga diri, jaga sikap, jaga attitude, tetap dijaga. Jangan sampai kalian bikin ulah yang membuat dosen itu gedek atau nggak respect sama kalian. Bahaya. Oke, segitu aja bacotanku pada kali ini. Pesanku buat kalian adalah jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah, karena ya, doa tanpa belajar itu adalah kebohongan, tapi belajar tanpa doa itu adalah kesombongan. Jadi seimbangkan keduanya, ya belajar ya berdoa, karena sejatinya apapun yang kita raih di dunia ini tak luput dari pemberian oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga mood, jaga kewarasan, jaga kesehatan mental, jaga apapun itu agar kalian tetap bahagia, karena kebahagiaan itu yang utama. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Jangan lupa komen kalau kalian punya request pembahasan, aku bakal bahas itu di next episode. Oke, see you!